halaman 281 ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sa'in sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-faslu sabisu fi bayani sholatin nawafil. Pasal yang ke-6 pada menyatakan segala sembahyang sunat. Ini habis yang wajib, sunat ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yataruka nawafila fahiya jawabirul faraid wal fardu rasul mal wan nawafilu bimanzilatil arba'ah. Artinya tidak seyogianya atau tidak sepantasnya atau tidak seharusnya jangan ditinggalkan akan segala sembahyang sunat itu. Jadi mengawal jangan sampai tertinggal. Maka itu menyempurnakan akan segala sembahyang yang fardu. Dan sembahyang fardu itu seperti modal perniagaan. Dan sembahyang sunat itu menempati segala laba perniagaan. Jadi sembahyang wajib 5 waktu itu sama lawan modal kita berusaha berdagang. Nah, untungannya itu ya sembahyang sunat. Adapun segala sembahyang sunat itu maka itu terbagi atas 3 bahagi. Ada 3 jenis, 3 macam. Pertama ta'alluq, jadi kita berhubungan ia dengan segala waktu. Sampai waktu ini, sampai waktu sunatnya. Yang kedua ta'alluq ya dengan segala sebab. Ada sebab hanya disunatkan kita sembahyang sunat. Namun kada ada sebabnya apa-apa, harinya bersih aja misalnya. Bala kada ada doron kang kita, kada disunatkan gitu. Misalnya, nah ada sebabnya kayak gerhana, kemudian kemarau, wala lawasan kering. Nah, ini sunatkan kita sembahyang minta hujan. Yang ketiga tiada ta'alluq ia dengan sesuatu bebas, ada hubungannya waktu ada sebab ada, yaitu sembahyang sunat mutlak. Ini bukan para aulia, ini biasanya menggawe lah orang kekurangan waktu untuk sembahyang sunat. Jadi orang itu malam full semalaman sembahyang. Al-faslul awwalu fima yata'allaqu bil awqat. Bagian yang pertama pada menyatakan sembahyang yang ta'alluq atau yang berhubungan ia dengan waktu, yaitu 3 bahagi, ada 3 macam. Yang hubungannya disunatkan kita sembahyang dengan waktu. Pertama berulang-ulang yang sebab berulang-ulang hari dan malam. Siang, malam, esok pulang, siang, malam. Yang kedua berulang-ulang ya sebab berulang-ulang Jumat. Misal minggu ada sunatnya, hari Jumat ada. Ketiga berulang-ulang ya sebab berulang-ulang tahun, kayak hari raya, lima raya.
setahun sekali aja repetiran tuh, karena setahun lebih ya ulang. Al-far'ul awwalu fi ma yatakarraru bitakarruril yaumi wal lailati. Furu' cabang ini, cabang yang pertama pada menyatakan sembahyang yang berulang-ulang sebab berulang-ulang hari dan malam, yaitu 8 perkara. Pertama, sunat ratibus subhi, sembahyang sunat subuh, dan yaitu 2 rakaat, hukumnya sunat muakkad. Yang dahulu daripada sembahyang fardu subuh. Ini sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat ratib subuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat sunat subuh itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya, seisinya dunia. 2 rakaat aja. Kalau boleh itu 4, boleh subuh khusus 2 rakaat. Jadi dunia, harta benda di dunia ini kalau dibanding lawan 2 rakaat sembahyang subuh, nilainya di sisi Allah lebih baik 2 rakaat ini. Dan masuk waktunya, waktu subuh nih, waktu sembahyang sunat subuh atau ratib subuh, dengan terbit fajar shadiq. Artinya bujur-bujur fajar itu timbul. Ini 2 fajar nih, fajar shadiq lawan fajar kadhib. Bila tarang soal karang kaget tarang itu aja anak sembahyang sunat subuh lo belum masuk. Kena sekitar 3-4 menit ada pulang tarang, cuma membias tarangnya pecah. Allah ke kanan ke kiri. Nah itu masuk tuh udah fajar shadiq, bujur-bujur matahari timbul. Dan sunat dikerjakan akan dia sembahyang sunat subuh tadi di dalam rumahnya, di bodoh dulu di rumahnya. Bang, orang di masjid bang menyunat sembahyang sunat. Nah harus turun ke masjid, naik ke masjid itu jangan juga duduk langsung sembahyang sunat masjid pulang. Tapi kalau niat sunat subuh ada sah, karena 2 rakaat aja sunat subuh juga nang di soroh oleh Nabi. Dan sunat pada rakaat yang pertama sunat subuh tadi, kemudian daripada Fatihah itu membaca Alam Nasrah, surah Alam Nasrah nak nasodra, atau Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Alam Tarakai atau Qul huwallahu ahad. Ini ada fadilah-fadilahnya. Kalau dari Nabi Qul ya keduanya, Qul ya huwallahu ahad lawan Qul ya al-kafirun. Dari ulama Imam Ghazali namanya Alam Tarakai lawan Alam Nasrah. Gunanya apa? Fadilahnya untuk membuangi penyakit yang ada di awak. Sama sekali penyakit yang ada di hati. Di rumah disunatkan menyunatnya. Jadi kalau mana sembahyang tahiyatul masjid lagi. Janganlah sebenarnya sembahyang, ini orang khawat kamat sesedangannya aja. Ada saat pulang imaman.
habis kena ke rumah apa Tuntong itu turun ke masjid sembahyang tahiyatul masjid, ada maliyahnya di situ menghadang jam. Biasanya ya kayak misalnya umum pun nanti khusus Fatihah 41 kena subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullah 100 amat. Yang paling baik dibaca setelah sunat subuh. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Wasailul Hajat, balagana an ghairi wahidin minas solihin min arbabil qulub anna man qara'a fi raqatil fajri alam nasrah wa lam tarakai kasurat anu yadukul aduin walam yaj'alillahu lahu ilaihi sabila. Hari ini telah sampai akan kami akan riwayat daripada beberapa banyak orang yang soleh-soleh, yang arifin, yang mempunyai mata hati. Imam Ghazali banyak mendengar kabar dari orang-orang alim, orang-orang soleh masalah sembahyang sunat subuh ini. Bahwasanya barang siapa membaca di dalam 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu akan alam nasrah, kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, dan alam tarakai kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua, niscaya singkat segala tangan satrunya. Artinya ada takwa, saingan usaha ada, kada purun don kita nak merusak usaha kita, singkat tangan, artinya kada terlaksana, dan tiada dijadikan baginya jalan kepada menyakiti ia akan dia sekali-kali. Artinya kada diberi Allah Ta'ala jalan untuk menyakiti kita. Alam nasrah lawan alam tarakai menggedeba kuliah wala kedama menyunat itu juga yang subuh itu juga enggak apa beri kisah boleh kan itu kuliah ala nabi malam itu malam apa wala nabi malam itu wala antum abidun ma'bud wala nabi boleh berapa jam. Lalu kawan menurih lakum dinukumnya sawat deh nyauti sayupnya harus sembahyang dan bakaran kisah itu biar adanya Allah alam zaman itu semasuk pemicu jalan gitu sebelum banyak hafalan. Ya ngafirun la belum ada ngudun wala antum abidun ma'bud wala ana abidun. Nah itu ando berapa jam kawan ngendingi pelajar langsung sembiang sok ngeri dengan kolokwo kelihatan mencoba berdiri ngarakan tak boleh lakum dinukum yang di tanah cangang kaluang sayupnya Allah Akbar. Sebenarnya karam dulu sembiang ada antaranya beta sama lah nang kai lah nang cocok orang kai ini ya kuliah itu ya kol itu nih paling mau tahu beda dulu kira ada tangkok juga ini soalnya membaca tentang dia oh ya kebenaran ya lah yang dia nang cocok kainya kol juga itu kenapa lawan ini beri kita tuh menurih banyak ini bisa orang beri di mana menurih aja. Sampai ini kami tuh ada gudang kita 2 buah kena gudangnya tahun 70-an masih ada
itu hayu tahun 70 ingat deh ngurang kampanye ingat. Jadi banyak martanya doanya parah loh deh terus lagi jadi kalau kita mengamalkan sembahyang subuh surahnya alam tarakai lawan alam nasrah lo rakaat pertama rakaat kedua alam tarakai kamunya ditahwal sedikit-sedikit kada kejadian kada ada jalan diberi Allah Ta'ala untuk bertamu dan kata Syekh Al-Rafi rahimahullahu ta'ala perkataan ini sahih lagi mujarab dengan tiada syak di dalamnya kalau ada keraguan. Kemudian masuk ia ke masjid dan sembahyang ia 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini menyunat di rumah sunatnya. Nah, masuk ke masjid itu sembahyangnya sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian maka duduk dan jangan ia sembahyang hingga sembahyang fardu subuh. Itu rakaat kedua. Nah, satu matan gerakatannya tambah ulang nggak ada deh hitungannya gitu. Nah. Dan seyogianya masbul bahasa kitanya sibuk. Ia pada waktu yang antara sembahyang subuh hingga terbit matahari itu dengan zikir dan pikir. yakni hendaklah ia disimpankan atau ditumpukan pada waktu itu atas 2 rakaat sunat subuh dan fardunya, dan zikir dan pikir akan kematiannya. Waktu subuh menyunat di masjid ada melanggar, madang imam belum datang, amalnya Fatihah 41, zikir, tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Lalu kita tafakur, memikirkan mati, memikirkan dosa-dosa kita, ada kesalahannya, dan membaca aurat, wirid tidak aurat ini. Karena kelebihan yang demikian itu amat banyak keistimewaan di saat mulai sunat subuh sampai terbit matahari, itu padilahnya banyak. Seperti fakir sebutkan akan yang demikian itu di dalam hidayatul salikin. Kedua, sunat ratibah az-zuhri, taribatul zuhri, yaitu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, 6 rakaat, 2 rakaat kemudian daripada zuhur, yaitu sunat muakkad, dan 4 rakaat dahulu daripada zuhur, yaitu sunat muakkadah pula, Imam Ghazali. Dan ada lagi 2 rakaat sunat ghairi muakkadah, adanya kada sunat muakkad, kada rencak Nabi menggawi. Kemudian daripada sembahyang fardu zuhur itu, maka semuanya itu menjadi 4 rakaat. Jadi 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Seperti yang disebutkan oleh ulama, oleh fuqaha, ahli fikih. Dan hasil yang disebutkan oleh fuqaha bahwa sunat dahulu daripada zuhur yang 4 rakaat itu, 2 rakaat dinamai sunat muakkadah, dan 2 rakaat lagi dinamai ghairul muakkadah, artinya kada muakkad. Dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur itu 2 rakaat dinamai muakkadah, sunat muakkadah, dan 2 rakaat lagi dinamai sunat ghairul muakkadah. Menurut
menurut susunan daripada ulama fikih. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla arba'a raka'atin ba'da zawali syamsi yuhsinu qira'atuhunna wa ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'hu sab'una alfan malakin yastaghfiruna lahu hatta al-lail. Artinya telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu akan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bersabda ia, ujar Nabi, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada gelincir matahari, zuhur doang, setelah zuhur, sebelum zuhur, dahulu daripada zuhur, padahal mengenyakkan ia akan bacaannya dan rukuknya dan sujudnya, niscaya sembahyang sertanya 70.000 malaikat. 70.000. Padahal ia mengucap istighfar baginya hingga malam hari, sampai malam istighfar, mengiringi sembahyang sunat gitu itu. Ketiga, sunat ratibatul asri, sunat asar, yaitu 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, abdan shalla arba'an qabla al-asri, artinya memberi rahmat Allah Ta'ala akan seorang hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Dan keempatnya itu sunat muakkadah pada pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bersalahan pada fuqaha ahli fikih, maka 4 rakaat itu dikatanya sunat gairu muakkadah, artinya kada muakkad, kada kuat benar. Keempat, sunat ratibatul maghribi, yaitu 2 rakaat sunat yang muakkadah kemudian daripada fardu maghrib, sembahyang maghrib. Ini tiada bersalah-salahan sahabat akan sunatnya itu. Adapun 2 rakaat yang dahulu daripada fardu maghrib itu, maka bersalah-salahan sahabat akan sunatnya. Tetapi kebanyakan sahabat Nabi SAW mensabitkan atau menetapkan akan sunatnya itu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Kalimah ratibatul isya, yaitu 4 rakaat kemudian daripada fardu isya. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da isya ila akhirati arba'a raka'atin summa yanamu. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu isya yang akhir, sembahyang isya kita, kemudian maka ia tidur. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Dan pada setengah fuqaha bahwa adalah kemudian daripada sembahyang isya itu ratibah 2 rakaat yang muakkadah juga. Demikian lagi sunat 2 rakaat dahulu daripada fardu isya, yaitu dinamakan sunat ghairu muakkadah pada fuqaha menurut ilmu fikih. Dan lagi akan datang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada bicara tertibul aurat, tertib wirid kita, bahwasanya disembahyangkan dulu daripada fardu isya itu 4 rakaat dengan 1 salam, diniatkan sunat qabliyatul isya, artinya sunat sebelum isya, atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Demikianlah tersebut di dalam syarah
bidayatul hidayah. Kelima, termasuk dengan waktu hubungannya sunat witir. Kalau witir itu mbah isa, sebelum menggawe isa yang witir dulu. Bisa yang terawih kalau yang bisa jangan bisa ulangnya terawih itu sampai subuh sama isa yang panjang waktunya. Sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Karena wolerannya sembahyang serakaat aja. Dan sekurang-kurang akmalnya itu, sekurang-kurang sempurnanya kita 3 rakaat dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Langsung usolli sunatul witri salasa rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan sunat witir 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 1 kali salam baca terus. Itu ada tahiyat awal langsung aja. Rakaat kedua bersurah, rakaat ketiga bersurah. Ini yang sempurnanya itu sekurang-kurangnya 3 rakaat sekali salam atau dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, hanya berdiri sekali lagi. Dan sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat yang dilebihi, atau kaul atas kaul yang asah, artinya kaul yang perkataan yang sahih. Dan kata kil hilaf ulama berde sebanyak-banyak itu 13 rakaat paling banyak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik nih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'da isya bisalasi rakaatin yaqra'u bil aula sabbihis marabbikal a'la wa bisaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa bisalisah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, mengulang 2 kali salam. Salam itu memilih tahiyat, salam, hanya berdiri serakaat lagi tambah. Artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang witir kemudian daripada sembahyang isya dengan 3 rakaat, padahal membaca pada rakaat yang pertama sabbihis marabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, dan qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, waqad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atan wa salasan wa khamsan wa kadza bil awtar ila 11 rak'atan wa riwayatu mutaraddidatun fi salasata wa fi hadisin sajun 17 rak'atan. Artinya, dan sesungguhnya adalah Rasulullah SAW sembahyang witir dengan 1 rakaat biasa Nabi menggawi, dan 3 rakaat biasa juga, dan 5 rakaat biasa juga, dan demikianlah ia mengerjakan dengannya witir itu hingga 11 rakaat. Dan adalah riwayat yang berulang-ulang, banyak yang meriwayatkan witir itu di dalam 13 rakaat. Dan pada hadis yang sedikit ada, hadis yang sedikit riwayatnya adalah witir itu 17 rakaat. Nah di situ itu secara hadiah nak lawas 11.
2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tadi tapi mahir benar jangan 4 rakaat dulu. Anda gumpal, dua aja, biar nyaman. 6 ke 7 sembahyang sunat duha. Ini waktunya nang ini. Waktu duha. Dan sekurang-kurangnya itu 2 rakaat, dan sekurang-kurangnya sempurna itu 4 rakaat. 2 sang-lang 4. Dan yang terabdal daripada itu 6 rakaat. Dan yang terabdal daripada itu lagi 8 rakaat. Sembahyang duha. Karena segala bilangan rakaat itu tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam matan Al-Minhaj, sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Adapun waktunya maka sesungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya sembahyang duha 6 rakaat di dalam waktunya itu, yaitu apabila naik matahari kadar setengah gelah atau sagelah sekitar jam 9, maka berdiri ya sembahyang 2 rakaat, dan apabila lalu matahari sekadar rubuh langit seperempat jam 9-an juga, yakni sekadar rubuh hari seperempat hari gitu, maka sembahyang ia 4 rakaat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah waktu sembahyang duha yang abdal itu waktu serubuh hari, seperempat hari, jam 9, 10, 11. Adapun waktunya yang harus itu yaitu daripada terbit matahari jam 6-an, yakni sekadar setengah gelah atau segelah sampai dahulu daripada gelincir matahari. Nah, bila udah dari tengah hari jam 12 gelincir udah matahari, kada sah lagi, kada boleh lagi, waktunya liwat dah. Kedelapan sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya, yaitu dinamakan sunat awabin. Sunat awabin ini bahasa kita orang nang ketujuh sembahyang digawinya itu ngarannya sunat awabin. Amalannya sembahyang. Orang ketujuh menambah ibadahnya dengan sembahyang. Nah, itu ngarannya nang digawinya itu sunat awabin. Dia waktunya tertentu imbah maghrib. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa mimma nuqila adaduhu min fi'alihi sallallahu alaihi wasallam bainal asya'aini situ rakaatin. Artinya dan setengah daripada yang dinukil atau diambil bilangan rakaat sembahyang awabin itu daripada yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara maghrib dan isya, yaitu 6 rakaat. Ini yang kebanyakan dipakai oleh orang daripada berapa maghrib itu sunat maghrib gawe hanya sunat awabin, karena fadilahnya ini benar-benar. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ba'dal maghribi sittun sita rakaatin qabla ayatakallama ghufira lahu biha dzunubahu khamsina sanah. Artinya barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib 6 rakaat dahulu daripada bahwa ia berkata-kata, niscaya diampuni baginya dengan dia akan dosanya yang 50 tahun. Nah, umur kita 60 parah 50 tahun 10 tahun lahir ini kita berdosa apa? Berdosa. Nah, udah akhir hayat harap mati ini menggawin ini nih
diterima oleh Allah. Dosa kita yang 50 tahun itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Cuma 6 rakaat, 2 rakaatnya sempat naik, cuma lagi 6 bangkakan satu diri citir. Nah jadi sini fadilah daripada sembahyang awwabin, bila kita kau menggawinya 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Sampai waktunya itu sampai isya waktunya, cuma tanpa berpandir, kata-kata mensahur pandir dulu beraya, karena aturannya imbah salam wirid berdoa, untung berdoa lawan imam. Nah karena berdiri gitu menyunat maghrib 2 rakaat, ada belum sunat yang lain. Nah karena khusus niatnya nang 6 rakaat ini niat awwabin. Jadi usolli sunatul awwabin rakaat ini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat karena Allah. Salam berdiri pulang. Doanya bebas. Doanya. Nah dengan sunat awwabin itu kan tertentu doanya. Sarah kita aja ambil. Nang handap ada, nang panjang ada. Dari panjang, nah di orang Bang Isa 2 aja. Nah banyak. Panat sebelah ini nang ngamun ngambil kan. Sebelah pulang naik. Nah kemudian al-farusani fima yatakarraru bitakarruril jumu'ah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir dhunubana waqsid qurubana wa lidni ta'atika wa ta'ati rasulika inna qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qtabis salamata wa sihhata wal afafa wal 'afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li 'abdika al-hajjaj wal musafirin fil barri wal bahri wal muslimin wa syarril zalimin. Allahumma tawil umurana wa sahhil umurana wa sahih hisadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ila al-khairi qulubna wa ila syarri amrina wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallimna wa sallim dinana wa tusallim waqtana sa'imana wa tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.